Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Hunain adalah pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Saqif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah pada salah satu jalan dari Mekah ke Taif. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin. Kala itu jatuhnya Mekah ke tangan kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah memberikan banyak pengaruh besar bagi kehidupan kota Mekah. Berbondong-bondong penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam. Quraisy sebagai lambang kekuatan Mekah kala itu mampu ditundukkan oleh Rasulullah SAW dan pasukan-pasukan pemberaninya. Selanjutnya Mekah berada pada fase pemulihan dan perbaikan untuk menjadi kota yang kembali kondusif setelah peristiwa Fatu Mekah ini. Dengan perasaan gembira karena kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin masih tinggal di Mekah setelah kota itu dibebaskan. Mereka sangat gembira karena kemenangan besar ini tidak banyak meminta korban. Namun 15 hari kemudian setelah mereka tinggal di Mekah, tiba-tiba tersiar berita yang membuat mereka harus segera sadar kembali. Karena ialah kabilah Hawazin yang tinggal di pegunungan tidak jauh di sebelah timur laut Mekah. Setelah melihat kemenangan muslimin yang telah membebaskan Mekah dan menghancurkan berhala-berhala, khawatir akan mendapat giliran diserang oleh pihak muslimin. Oleh sebab itu Malik bin Auf dari Bani Nazar berusaha mengumpulkan kabilah-kabilah Hawazin dan Saqif. Demikian juga dengan kabilah-kabilah Nazar dan Jusyam. Dari pihak Hawazin semuanya ikut kecuali Ka'ab dan Kilab. Malik memerintahkan mereka agar berangkat ke puncak gunung ke arah lembah Hunain. Jika kaum muslimin turun ke lembah itu, maka mereka harus menyerang. Sehingga dengan serangan satu orang saja barisan kaum muslimin akan melemah, kocar-kacir dan saling menghantam satu sama lain. Dengan demikian mereka akan hancur dan pengaruh kemenangan mereka ketika membebaskan Mekah sudah tak berarti lagi. Pihak muslimin sendiri setelah 2 pekan tinggal di Mekah segera melakukan persiapan senjata dan tenaga yang belum pernah mereka alami sebelum itu. Rasulullah SAW memimpin mereka bergerak dalam jumlah 12.000 orang. Mereka mengenakan pakaian berlapis besi yang didahului oleh pasukan berkuda dan unta yang membawa perlengkapan dan bahan makanan. Menjelang sore hari, mereka sudah sampai di Hunain. Di pintu-pintu masuk wadi itu mereka berhenti dan tinggal di sana sampai fajar keesokan harinya. Ketika itulah pasukan mulai bergerak lagi. Rasulullah SAW mengikuti dari belakang dengan menunggang bagalnya yang putih. Sementara Khalid bin Walid yang memimpin Bani Sulaim berada di depan. Dari selat Hunain itu mereka menyusur ke sebuah wadi di Tihamah. Akan tetapi begitu mereka menuruni lembah itu, tiba-tiba datanglah serangan mendadak secara bertubi-tubi dari kabilah-kabilah yang dikomandai Malik bin Auf. Dalam keremangan subuh itu mereka dihujani panah oleh Malik. Ketika itulah keadaan muslimin menjadi kacau balau. Dalam keadaan terpukul demikian mereka berbalik surut dengan ketakutan dan kegentaran dalam hati. Bahkan ada pula yang lari tunggang langgang. Sementara Rasulullah SAW tetap tabah, tidak bergerak dari tempatnya. Beberapa orang dari kalangan muhajirin, ansor, serta kerabat-kerabatnya tetap berada di sekelilingnya. Pihak Hawazin turun dari tempat semula, didahului oleh seorang di atas seekor unta berwarna merah dan membawa sebuah bendera hitam yang dipancangkan pada sebelah tombak panjang. Setiap ia bertemu dengan pihak muslimin, diletakkannya tombak itu kepada mereka. Sementara pihak Hawazin, Saqif dan sekutu-sekutunya terus meluncur turun dari belakang sambil terus-menerus menghantam. Semangat baru timbul dalam hati Rasulullah. Dengan bagalnya yang putih itu, beliau ingin menerjang sendiri ke tengah-tengah musuh yang sedang meluap-luap seperti banjir itu. Akan tetapi Abu Sofyan bin Harits menahan kekang begal dan dimintanya jangan maju dulu. Abbas bin Abdul Muthalib, seorang laki-laki yang berperawakan besar dan lantang, suaranya berseru untuk memberikan semangat dan dukungan moral. Seruan itu diulangnya terus-menerus. Akhirnya mereka semua kembali dan bertempur lagi secara heroik. Pihak Hawazin yang sudah menyusur turun dari tempatnya semula kini berhadapan dengan muslimin dalam lembah itu. Di samping Rasulullah SAW, ini telah berkumpul beberapa ratus orang yang siap berhadapan dengan kabilah-kabilah itu. Perasaan lega mulai terasa oleh Rasulullah SAW tatkala dilihatnya mereka kini kembali lagi. Menyaksikan berkobarnya pertempuran yang semakin sengit dan melihat moral kaum muslimin makin tinggi dalam memukul lawan, Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang pertempuran benar-benar berkobar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji kepada Rasul-Nya. Akhirnya kaum muslimin berhasil memukul mundur dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Dengan demikian nyatalah sudah kemenangan orang-orang beriman itu, dan nyata pula kehancuran orang-orang yang musyrik. Kemenangan muslim yang sangat menentukan itu ialah karena ketabahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejumlah kecil orang-orang yang bersamanya. Dalam hal ini turunlah firman Allah, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukmin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Akan tetapi kemenangan ini tidak diperoleh dengan harga murah oleh kaum muslimin. Mereka membayar kemenangan itu dengan harga yang mahal, dengan jiwa orang-orang penting, dengan pahlawan-pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Meskipun jumlah semua korban tidak disebutkan dalam buku-buku sirah Nabi.